Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita cerdas, apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat, bahagia, dan tetap berpikir cerdas. Hari ini kita akan membahas mengenai konflik sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia. Seperti apa cerita cerdasnya? Simak terus video sampai selesai agar dapat tambahan informasi cerdas hari ini. Sebelum lanjut, tak bosan saya ingatkan untuk klik like, subscribe, dan tuliskan komentar di bawah. Persengketaan antara Indonesia dan Malaysia dalam masalah Pulau Sipadan dan Ligitan terus bergulir sepanjang tahun, yaitu sejak tahun 1969 hingga tahun 2002 atau selama lebih dari 33 tahun. Pulau Sipadan dan Ligitan terletak di sebelah timur Pulau Sebatik, Kalimantan Timur, tepatnya di Selat Makassar. Pada tahun 1998, masalah sengketa Sipadan dan Ligitan dibawa ke Mahkamah Pengadilan Internasional atau International Court of Justice (ICJ). Kemudian pada hari Selasa, 17 Desember tahun 2002, ICJ mengeluarkan keputusan tentang kasus sengketa kedaulatan Pulau Sipadan Ligitan antara Indonesia dengan Malaysia. Hasilnya, dalam voting di lembaga itu, Malaysia dimenangkan oleh 16 hakim, sementara hanya satu orang yang berpihak kepada Indonesia. Tahun 2002 adalah masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri antara 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Awalnya Indonesia dan Malaysia sama-sama memberikan izin eksplorasi di Pulau Sipadan dan Ligitan. Izin tersebut dikeluarkan Indonesia pada 6 Oktober 1966 kepada perusahaan asing PN Pertambangan Minyak Nasional atau Permina dan Japan Petroleum Exploration Company Limited atau JAPEX. Sementara Malaysia memberikan izinnya kepada Sabah Taiseki Oil Company pada tahun 1968. Kemudian persengketaan atas kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan mencuat pada tahun 1967 ketika terselenggaranya pertemuan mengenai hukum laut antara Indonesia dan Malaysia. Pada pertemuan tersebut, kedua negara saling menyebutkan Pulau Sipadan dan Ligitan ke dalam batas-batas wilayahnya. Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memberi status quo pada kedua pulau. Namun, kedua pihak memiliki pengertian yang berbeda terkait status quo tersebut. Indonesia mengartikan status ini berarti kedua pulau tidak boleh ditempati atau diduduki sampai persoalan atas kepemilikan dua pulau tersebut selesai. Sebaliknya, Malaysia memahami status quo dengan tetap berada di bawah kepemilikannya sampai persengketaan selesai. Oleh karena itu, pihak Malaysia membangun resort pariwisata baru di salah satu pulau yang sedang diperebutkan. Indonesia segera mengirimkan protes agar Malaysia menghentikan pembangunan terlebih dahulu. Namun Malaysia justru memasukkan Pulau Sipadan dan Ligitan ke dalam peta nasionalnya secara sepihak pada tahun 1969. Pada 1991, Indonesia dan Malaysia membentuk kelompok kerja bersama untuk mempelajari situasi kedua pulau tersebut. Sayangnya, kedua pihak tidak bisa mencapai persetujuan dan membawa sengketa ini ke Mahkamah Internasional. Semula Indonesia kukuh dengan membawa persengketaan ini melalui Dewan Tinggi ASEAN, namun Malaysia menolak dan beralasan tengah bersengketa dengan negara lainnya mengenai pembatasan hingga membuat Indonesia menjadi melunak. Ketika itu, Indonesia dipimpin oleh Presiden Soeharto yang telah menjadwalkan keberangkatannya pada 7 Oktober 1996 ke Kuala Lumpur. Dalam berkunjungan tersebut, Soeharto menyetujui usulan dari Perdana Menteri Mahathir Mohamad sehingga membentuk kesepakatan antara kedua negara yang tertuang dalam perjanjian Final and Binding yang ditandatangani pada 31 Mei 1997 di Kuala Lumpur. Perjanjian itu lalu disampaikan secara bersama kepada Mahkamah Internasional tanggal 2 November 1998. Ketika persidangan berlangsung di Mahkamah Internasional, Indonesia mengajukan beberapa argumentasi. Pertama, kedaulatan Indonesia atas Pulau Sipadan dan Ligitan diperoleh dari Konvensi 20 Juni 1891 yang menetapkan batas-batas di Pulau Kalimantan antara Inggris dan Belanda.
Dalam konvensi tersebut menyatakan garis 4 derajat 10 lintang utara yang membagi Pulau Sebatik tidak berhenti di ujung Pulau Sebatik, melainkan harus diteruskan ke arah timur sebagai allocation land yang membuat pulau-pulau di sisi utara menjadi milik Inggris dan pulau-pulau di sisi selatan menjadi milik Belanda, termasuk Pulau Sipadan dan Ligitan. Kedua, seandainya mahkamah menolak argumentasi pertama, Indonesia menyatakan berhak atas Pulau Sipadan dan Ligitan sebagai pewaris dari kekuasaan Sultan Bulungan. Ketiga, Indonesia mengajukan bukti-bukti effective occupation yang ditunjukkan sebagai dasar pembuktian adanya kekuasaan Indonesia daripada Belanda terhadap kedua pulau. Bentuk bukti tersebut adalah patroli Angkatan Laut Belanda pada 1921 dan TNI Angkatan Laut sesudah Indonesia merdeka. Namun, ketiga argumentasi tadi dipatahkan oleh kemenangan Malaysia yang hanya menyampaikan dua argumentasi. Dengan menggunakan analisis, Mahkamah Internasional menyimpulkan bahwa klaim effective occupation yang diajukan Malaysia lebih menunjukkan bukti adanya effective administration atas kedua pulau tersebut dibandingkan klaim yang diajukan Indonesia. Keputusan yang disampaikan oleh Mahkamah Internasional yakni bahwa kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Ligitan adalah milik Malaysia. Terkaitan dengan bukti-bukti yang ditunjukkan oleh pihak Malaysia dinilai meyakinkan para hakim, yaitu berupa penugasan dan pengelolaan penyu dan pengambilan telur penyu oleh Inggris, pembentukan wilayah suaka burung di Pulau Sipadan pada 1933 dan pembangunan mercusuar yang dirawat secara berkala di kedua pulau ini oleh otoritas kolonial British North Borneo pada tahun 1960-an. Sebelum menyampaikan argumentasi effective occupation, Malaysia juga sempat memberikan argumentasi serupa mengenai warisan yang diperoleh dari Sultan Sulu, tetapi argumentasi ini ditolak sama seperti oleh Indonesia. Gilbert Guillen selaku Presiden Mahkamah Internasional pada saat itu menyatakan bahwa keputusan sidang adalah final dan tidak ada banding. Pada akhirnya, Indonesia harus merelakan Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi milik negeri jiran, Malaysia. Pada tanggal 17 Desember 2002, Mahkamah Pengadilan Internasional di Den Haag, Belanda, memutuskan bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan jatuh ke tangan Malaysia dengan kedaulatan penuh atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Pemerintah dan rakyat Malaysia menyambut gembira. Sebaliknya, rakyat dan pemerintah Indonesia pun prihatin, terutama para nelayan di sekitar perairan Bulungan, Nunukan, Kalimantan Timur, dan Pulau Sebatik. Karena perairan di sekitar dua pulau itu merupakan sumber mata pencaharian mereka sebagai nelayan. Berdasarkan keputusan Mahkamah Pengadilan Internasional tersebut, TNI Angkatan Laut Republik Indonesia yang telah bertahun-tahun mengamankan perairan di sekitar Sipadan Ligitan yang dipisahkan Pulau Sebatik harus rela angkat kaki dari kedua pulau tersebut. Ya, sahabat cerita cerdas, pertanyaan besarnya sekarang adalah mengapa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan diperebutkan oleh Indonesia dan Malaysia? Nah, asalkan kalian tahu guys, Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan dua pulau yang letaknya di sebelah timur Pulau Sebatik, Kalimantan Timur. Tepatnya berada di Selat Makassar. Masing-masing pulau memiliki luas 10 hektar lebih untuk Sipadan dan 7,5 hektar untuk Ligitan. Kedua pulau memiliki jarak yang berkisar sekitar 15 mil laut. Pulau ini termasuk ke dalam pulau kecil terindah nomor 5 di dunia, sehingga sangat berpotensi dikembangkan menjadi objek pariwisata. Keindahan Pulau Sipadan dan Ligitan sudah mendunia. Dua pulau ini bahkan disebut-sebut sebagai salah satu destinasi wisata alam terbaik dunia. Salah satu media Inggris yang terkenal bahkan memasukkan Sipadan dan Ligitan menjadi salah satu dari 10 tempat wisata terbaik dunia, sejajar dengan Pulau Cocos di Costa Rica. Bukan sebagai destinasi berlibur biasa, di mata turis dunia, kedua pulau ini termasuk salah satu dari 10 spot menyelam terbaik di dunia. Keindahan bawah laut Sipadan memang memukau. Tujuan utama para turis datang ke pulau cantik ini adalah untuk scuba diving. Pulau ini juga dinobatkan sebagai yang terbaik di Asia. Selain pasir putih dan air laut yang sebening kaca, berbagai macam terumbu karang dan hewan laut dapat ditemukan di Pulau Sipadan. Dengan mata telanjang pun, traveler sudah bisa melihat berbagai macam keindahan alam bawah lautnya.
Dengan lebih dari 3.000 jenis spesies hewan laut dapat ditemukan di sini, seperti penyu agar, penyu kara, ikan alu-alu atau barakuda, dan ikan selar. Tidak jarang, para diver atau penyelam akan melihat ikan selar yang membentuk formasi seperti pusaran angin. Tidak heran mengapa orang senang diving dan scuba diving di Pulau Sipadan. Keindahan pulau ditambah fasilitas berupa resort mewah. Inilah yang akhirnya mendunia, mengundang para wisatawan untuk berkunjung. Banyak yang setuju bahwa dua pulau ini seindah Maldives di Maladewa. Sahabat Cerita Cerdas, selain sebagai objek wisata, perairan ini menyimpan potensi kekayaan dasar laut dan juga kekayaan mineral berupa gas dan minyak bumi. Dan akhirnya kita sampai di ujung video, karena tadi itu adalah cerita cerdas singkat mengenai konflik sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia. Semoga cerita cerdas singkat tadi mampu memberikan tambahan informasi bermanfaat untuk kita semua. Mari berpikir cerdas, bekerja cerdas, dan simak terus channel Cerita Cerdas. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tulis komentar di bawah jika kamu ada topik yang ingin dibahas di video cerdas selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.